lembaga kami ini tergabung dalam Persepi. Mengapa demikian? Karena naungan dari lembaga inilah bahwa data yang kami peroleh di lapangan nanti akan dipertanggungjawabkan juga di Persepi. Jadi ini yang bisa kami tampilkan. Nah, untuk metodologi mungkin kawan-kawan sekalian, kami memerlukan responden itu 420 responden atau 42 kelurahan atau desa. Jadi metodologi ini sahih, artinya kalau misalnya solid inilah rukunnya, kira-kira seperti itu. Terus margin of error-nya itu plus minus 5%, alasan kepercayaan 95%, pengumpulan data itu tetap kami gunakan sistem wawancara dengan responden menggunakan instrumen kuesioner. Nah, kendali mutunya kami melakukan itu wawancara minimal mahasiswa. Semuanya itu dari kota Palembang. Jadi tidak ada kita libatkan mahasiswa itu di kabupaten meskipun Kabupaten Musirawas yang disurvei atau Lubuk Linggau. Jadi semuanya dari Palembang. Jadi elektabilitas Rana maupun dengan Suwarti itu kalau kami lihat itu sedikit banyak tidak ada perubahan yang signifikan. Memang di sana dua paslon. Satu itu Haji Hendra Gunawan. Mereka yang tahu atau 99%, tapi sukanya itu 56%. Haja Suwarti juga 87% tahu, sukanya 78%. Terus Haja Ratna Mahmud itu 86% mereka tahu, terus 80% mereka suka. Terakhir yaitu Haji Mulyana itu 64% dengan 63% suka. Artinya kalau kami lihat ini, 4 paslon ini sudah memenuhi syarat untuk maju dalam pilkada. Artinya popularitas dengan akseptabilitas ini sudah cukup kalau kami lihat dari 4 paslon ini. Dari temuan survei yang kami lakukan itu, ada yang memilih paslon nomor 1 itu Haji Ratna Mahmud dengan Haji Suwarti itu 29,8%. Terus yang memilih Haji Hendra Gunawan Haji Mulyana paslon nomor 2 itu 60,7%. Terus tidak tahu atau tidak rahasia masa mengambang itu 9,5%. Kalau kami lihat masa tidak tahu atau tidak rahasia ini sudah cukup kecil, 9,5%. Namun demikian kalau kami lihat dari simulasi yang kami lakukan paslon ini ada sekitar gapnya jaraknya 30% lebih kalau kami lihat di sini. Nah, artinya kalau kami lihat secara statistik ini unggul signifikan kalau kami lihat. Nah, bagaimana kira-kira peluang untuk kedepannya kalau kami lihat dengan melihat aturan dari KPU ini bahwa sosialisasi itu sudah dibatasi, misalnya tidak boleh dari 50 orang, terus tuh jarak dari ini sudah 30%, sedangkan kira-kira kurang dari 1 bulan lagi pilkada ini. Kami lihat kalau tidak ada kejadian yang luar biasa, paslon Haji Hendra Gunawan dan Mulyana ini, paslon nomor 2 ini diprediksi bisa memenangkan pilkada untuk 9 Desember 2020 nanti. Dari hasil survei untuk Morangan. Ya, kesimpulan kami lihat dari hasil survei yang kami lakukan, yaitu memang pasangan Haji Mulyani atau Hendra Gunawan dengan Haji Mulyani ini memiliki elektabilitas yang cukup tinggi ya, 60,7. Sementara Haji Suwarti dengan Haji Ratna Mahmud Amin dengan Suwarti paslon nomor 1 itu elektabilitas 29,8, masa mengambangnya 9,5. Artinya ada gap ya, ada gap yang cukup jauh sekitar 30%. Sementara masa mengambang itu 9,5 kalau kami lihat. Nah, kalau tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam tanda kutip tsunami politik, kami lihat ya pasangan Hendra Gunawan dengan Haji Mulyani bisa memenangkan pilkada Kabupaten Musirawas 9 Desember 2020 nanti. Besar kemungkinan itu terjadi karena apa? Potensi yang kami ukur dari survei itu, masyarakat sudah menginginkan bahwa mereka sudah perhatian pada rakyat, berpengalaman di pemerintahan, dan sudah ada bukti yang nyata. Ini sebenarnya item-item yang dimiliki oleh pasangan Hendra Gunawan dengan Haji Mulyana. Kalau dilihat dari aturan KPU ya, pasangan nomor 1 itu memang harus lebih keras lagi kampanyenya. Artinya kalau misalnya paslon nomor 2 itu bisa 3 atau 4 titik dalam setiap hari, mereka harus 2 kali lipat. Artinya apa? Ya, kalau kami lihat ini mempunyai ekstra yang keras. Namun demikian kalau kami lihat aturan dari KPU kan lain ya sekarang ya. Karena apa? Setiap calon itu boleh mengumpulkan 50 orang. Sementara inilah pembatasan ini sebenarnya harus ditambah dengan relawan, dengan paslon nomor 1 juga. Sementara paslon nomor 2 tidak mungkin akan menjaga suaranya yang begitu degradasi. Pasti kami yakin juga paslon nomor 2 itu Hendra Gunawan dan Mulyana itu akan tetap menjaga ritme dari elektabilitas selama ini yang cukup bagus. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.